Shalom, damai di hati. Kembali lagi bersama kami dalam program Kusapa, kunjungan, sharing, dan pengembalaan. Dan dalam program ini akan dipandu oleh Jemaat Kolom 19 Gemim Betania Teling Tingkolo. Dan puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas anugerahnya kita semua dapat boleh hadir dan berkumpul pada malam hari ini dalam kasih dan sukacita melalui program Kusapa, kunjungan, sharing, dan pengembalaan. Saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, khususnya bagi para hamba Tuhan, pelayan khusus, majelis, serta seluruh jemaat yang hadir pada malam hari ini. Untuk itu, terima kasih atas kehadiran dalam persekutuan kasih ini. Marilah kita mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pada saat ini dengan penuh kesungguhan dan kerendahan hati, agar apa yang kita terima pada hari ini menjadi berkat dalam kehidupan pelayanan dan pertumbuhan iman kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saat ini kita akan membuka program Kusapa dengan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Joshua Panyua, dan kepada Saudara Joshua dipersilakan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat malam Bapa, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih atas berkat-Mu di sepanjang kehidupan kami. Engkau sudah menuntun kami sehingga tiba di tempat ini akan mengikuti program dari Jemaat Gemim Betania Teling Tingkolo, yaitu Kusapa. Biarlah Bapa, Engkau yang akan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, Bapak Pendeta Andri Awi STH, sehingga apa yang Bapak sampaikan dari pemberitaan firman Tuhan maupun materi-materi yang akan kami diskusikan sebentar dapat kami pahami, dengar, dan kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih atas doa yang sudah dibawakan. Dan saat ini kita akan mendengarkan materi, tapi sebelum itu mari kita akan membaca Alkitab. Dan untuk pembacaan saat ini akan dibawakan oleh Saudari Grace Wagyu. Kepada Saudari Grace dipersilakan. Pembacaan kita pada malam hari ini terdapat dalam Sefanya 3 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-20. Dan saya akan membacakannya untuk jemaat sekalian. Dengan perikop janji keselamatan. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekalinya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja aku, yang terserak-serak akan membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu, engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku, sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Di antaramu akan kubiarkan hidup satu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong, dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel yakni Tuhan ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membaharui engkau dalam kasih-Nya.
Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai, seperti pada hari pertemuan raya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Demikian pembacaan kita pada malam hari ini. Dikembalikan pada MC. Demikian pembacaan Alkitab, dan sebelum kita mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Andrio Awe STH, kita akan mendengarkan puji-pujian dari Jemaat Kolom 19. Dipersilakan. Kuasa-Mu Tuhan selalu kurasakan di setiap langkah kehidupan ini. Nyatalah bagiku segala berkat-Mu Tuhan. Nyatalah bagiku kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Yesus mengalahkan dosa-dosaku. Kasih-Mu Tuhan takkan berkesudahan. Ku nyanyikan dan ku sembahkan nama-Mu yang ajaib. Ku puji Kau dan ku sembah Kau sampai akhir hidupku. Baiklah, pada saat ini kita akan mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Andrio Awe STH, dan kepada Bapak Pendeta dipersilakan. Kembali kita boleh dipertemukan melalui program Kusapa Jemaat Gemim Betania Telintin Kulu, dan pada kesempatan ini kita akan belajar bersama dari kitab Sefanya, secara khusus Sefanya pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9 sampai ayat 20. Dalam bingkai tema yang berjudul Tuhan Allah sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Saudara-saudara, tema ini diambil dari ayat 17 yang selengkapnya berbunyi, Tuhan Allah ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ini merupakan pernyataan teologis dari Nabi Sefanya yang mau menegaskan bahwa Tuhan Allah yang disembah oleh umatnya, Dia juga Tuhan Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, digambarkan sebagai oknum atau figur yang humanis, yang menghargai, menghormati nilai-nilai kemanusiaan.
Karena itu tidak salah kalau Zefania menggambarkan Tuhan itu sebagai pahlawan yang memperjuangkan keselamatan bagi umatnya. Dan sebagai pahlawan, kesaksian Alkitab nyata bagi kita, Tuhan telah bertindak untuk membebaskan dan menyelamatkan umat manusia dari penindasan kuasa dosa. Dan lebih daripada itu, untuk menghadirkan satu kehidupan yang berkemenangan bagi setiap orang yang percaya. Memberi dalam hal ini, seorang pahlawan selalu meraih kemenangan. Tetapi kemenangan yang ia raih itu bukan untuk dirinya sendiri. Kemenangan itu adalah untuk orang-orang yang ia kasihi dan cintai, terutama mereka yang dikategorikan sebagai orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang diperlakukan secara tidak adil. Itulah peran seorang pahlawan. Dan ia selalu berani untuk menegakkan kebenaran, sekalipun harus mengorbankan banyak hal termasuk nyawanya sendiri. Karena itu, melalui tema ini kita diajak untuk belajar hidup berkemenangan dan menegakkan keadilan serta kebenaran bersama Tuhan. Saudara-saudara, pahlawan itu juga bisa diartikan figur yang perkasa, figur pejuang. Karena itu dalam Alkitab terjemahan baru edisi 2, selengkapnya ayat 17 bagian awal itu berkata, Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu. Dialah pejuang yang memberi kamu kemenangan. Walaupun ada perubahan istilah dari pahlawan menjadi pejuang, tetapi konotasinya sama. Sekarang mari kita masuk kepada alasan pemilihan tema. Tema ini sangat menarik karena memperlihatkan cara para nabi menyuarakan kehendak Tuhan. Itu yang biasa kita sebut cara berteologi dari para nabi, menyampaikan suara kehendak Tuhan. Karena itu
Suara para nabi itu biasa kita sebut suara profetis. Penyebutan antara profetis dan profit itu beda-beda tipis. Tapi profetis itu suara kebenaran. Sedangkan profit selalu mencari keuntungan. Karena itu jangan salah kita mendengar dan salah mengerti antara profetis dan profit. Tema ini mempunyai alasan agar setiap orang percaya boleh mengerti bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi umatnya. Bahwa Allah sangat peduli terhadap mereka yang sedang ada dalam penindasan dan mereka yang lemah, atau yang mengalami ketidakadilan. Tema ini juga hendak menegaskan bahwa Allah ada di tengah-tengah kehidupan umatnya, yaitu umatnya yang percaya, dan Allah selalu setia. Ia bekerja juga untuk memperjuangkan kesejahteraan umat yang Ia kasihi. Karena itu tema ini juga untuk membimbing kita sebagai warga gereja, agar setiap orang percaya meneladani tindakan Tuhan Allah di dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran, supaya kita beroleh motivasi untuk mengaplikasikan jiwa kepahlawanan. Itulah beberapa alasan dari tema ini. Maka sekarang kita masuk pada pengantar kitab Sefanya. Sefanya itu berarti Tuhan telah menyembunyikan. Nama ini unik atau mengandung misteri. Mengapa nama itu memiliki arti Tuhan telah menyembunyikan? Bisa jadi ini merupakan gambaran tentang sosok Sefanya yang disembunyikan Tuhan sekian lama, dan pada satu saat muncul, disembunyikan dalam pengertian dia dilindungi, dan satu saat muncul untuk menyampaikan suara kebenaran, suara Tuhan. Karena Tuhan menyembunyikan itu juga berarti Tuhan mempersiapkan seorang nabi untuk memiliki mentalitas berani bersuara tentang kehendak Tuhan. Nah, Nabi Sefanya ini bekerja diperkirakan termasuk masa-masa dia aktif tahun 641 sampai tahun 610 sebelum Masehi.
Kita tahu bersama tahun sebelum Masehi itu perhitungannya perhitungan mundur, ya. Nah, pada zaman itu ia ada di zaman pemerintahan Raja Yosia yang memerintah di Israel Selatan atau Yehuda. Dia anak Kusi dan seterusnya, keturunannya jelas atau identitasnya jelas dalam pasal 1 ayat 1 itu diterangkan. Nah, dia memberitakan tentang hari Tuhan. Nah, hari Tuhan itu berisi penghukuman atau murka Allah. Yang pertama terhadap Yerusalem atau Yehuda, Israel Selatan. Itu bisa kita baca dalam pasal 3 ayat 1 sampai 8. Tetapi juga sejak pasal 1 ayat 2 sampai pasal 2 ayat 15, penghukuman itu juga bersifat menyeluruh terhadap seluruh bangsa-bangsa, termasuk bangsa-bangsa musuh dari Israel. Nah, Nabi Sefanya ini sangat keras mengkritik atau mengecam baik para pemuka, mulai dari raja sampai seluruh jajaran pemerintah kerajaan, juga para hakim dan para nabi. Para nabi dalam hal ini dalam kategori nabi-nabi palsu. Sedikit tentang nabi-nabi palsu ini adalah mereka yang selalu hanya menyampaikan hal-hal yang menyenangkan para pemimpin, tetapi sebetulnya itu tidak mengandung kebenaran. Orang bilang zaman sekarang mereka adalah kaum penjilat. Nah, lebih jelas kita bisa melihat itu dalam pasal 3 ayatnya yang ketiga dan ayat 4. Yang dikecam oleh Sefanya ini adalah para pemuka. Mereka disebut dengan istilah singa yang mengaum, yang mencari mangsa. Bayangkan, para pemuka zaman itu, mulai dari raja sampai seluruh jajarannya, memerintah seperti singa yang mengaum. Kemudian para hakimnya digambarkan seperti serigala pada waktu malam yang mencari mangsa dan tidak meninggalkan apapun sampai pagi hari. Dorang kasih habis. Kemudian para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Sampai para imam menajiskan yang kudus dan memperkosa hukum Taurat. Hal itu menggambarkan bahwa situasi yang dihadapi oleh Sefanya benar-benar situasi yang rusak. Baik dari pemerintahannya,
sistem hukumnya, hakim-hakim, termasuk para pemberita firman Tuhan, menjadi pengkhianat terhadap kebenaran, dan para imam, para pelayan bait Allah yang bertanggung jawab terhadap iman kerohanian umat menyalahgunakan tanggung jawab mereka. Ini benar-benar rusak di seluruh sendi-sendi yang sangat penting dalam kehidupan. Karena itu, seorang nabi dalam kondisi seperti itu sangat berisiko disingkirkan, bahkan dibunuh. Tapi tentang akhir kehidupan Zefanya memang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi kita bisa merujuk kepada nabi-nabi yang lain yang menyampaikan kebenaran, seperti Yesaya, Yeremia. Kalau Yesaya digergaji, dipenggal menjadi dua. Nah, itu sekitar latar belakang atau penjelasan pengantar tentang kitab Zefanya ini. Selanjutnya mari kita masuk pada pembahasan teks. Saudara-saudara, teks ini bisa kita bagi dalam 3 pokok pikiran. Nah, pokok pikiran yang pertama, ayat 9 sampai ayat 13 itu bisa kita beri judul dalam subtema Tuhan memberi bibir yang bersih dan mengumpulkan yang terserak-serak. Dan ayat 14 sampai 18 kita beri subtema ajakan untuk merayakan kemenangan yang diberikan Tuhan. Dan ayat 19 sampai 20 hakikat dan tujuan tindakan Tuhan. Mari kita masuk pada pembahasan teks ini. Pada ayat 9 dan ayat 10, di situ diterangkan bagaimana Tuhan bertindak dimulai dengan kata-kata tetapi sesudah itu. Dalam TB2 tetapi itu diganti dengan sesungguhnya. Sesudah itu, ya. Apa yang dimaksudkan dengan kata sesudah itu? Jelas sesudah penghukuman yang dilakukan Tuhan baik terhadap Israel maupun terhadap bangsa-bangsa yang menindas, Tuhan melakukan tindakan memberi bibir yang lain, yaitu bibir yang bersih kepada
bangsa-bangsa. Menjadi menarik mengapa bibir terlebih dahulu yang disebutkan. Bibir itu bagian dari mulut kan. Bisa jadi ini juga ada pepatah yang bilang karena mulut badan binasa. Ya. Bisa juga karena bibir orang binasa. Nah, bibir yang baru, bibir yang bersih ini bertujuan untuk menjadi alat memanggil nama Tuhan, memuji Tuhan, dan supaya mereka dapat beribadah dengan benar di hadapan Tuhan. Beribadah bahu-membahu, beribadah secara secara dekat. Bukan hanya dekat di antara mereka yang menyembah atau yang memuji Tuhan, tapi juga menunjukkan bahwa mereka sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan. Selanjutnya Allah akan bertindak untuk mengumpulkan. Dalam arti di sini mempersatukan bangsa-bangsa untuk membawa persembahan kepadanya. Poin yang berikut kita dapati bahwa Tuhan juga akan bertindak menyingkirkan orang-orang sombong yang disebut di sini ria congkak. Dalam terjemahan baru disebut bermegah dalam kecongkakan, atau orang-orang yang suka meninggikan diri. Terkait dengan itu, Tuhan mau membentuk atau membangun satu karakter baru bagi umat itu, yaitu umat yang rendah hati dan lemah. Yaitu mereka yang tunduk dan selalu mencari perlindungan hanya kepada Tuhan. Mereka ini kemudian disebut sebagai sisa Israel. Mereka dikumpulkan dari berbagai tempat yang terserak-serak, yang terpencar-pencar, termasuk yang berada di paling jauh. Gambaran paling jauh itu tentang Ethiopia disebutkan di sini. Nah, mengapa mereka terpencar, terserak-serak, sampai begitu jauh digambarkan di sini? Ini menggambarkan tentang pembuangan sebagai penghukuman, tetapi mencakup di dalamnya juga ada orang-orang yang mungkin ketika menghadapi keadaan yang mencekam dan menakutkan, seperti yang kita lihat dari gambaran Zefanya dalam ayat yang pasal 3 ayatnya yang ketiga dan keempat itu, maka mungkin ada yang berimigrasi, melarikan diri, atau mengungsi ke tempat lain, melarikan diri dari Yerusalem karena tidak tahan lagi dengan kondisi negeri itu.
Nah, karena itu mereka inilah yang kemudian dipanggil kembali, dikumpulkan Allah, diberikan bibir yang bersih untuk memuji dan beribadah kepadanya dan membawa persembahan. Orang-orang yang setia ini dikumpulkan Tuhan untuk dibentuk menjadi satu umat yang rendah hati dan lemah. Mereka hanya mengandalkan Tuhan. Sebagai sisa Israel, mereka tidak melakukan kelaliman, tidak berbicara bohong, tidak terdapat lidah penipu. Karena itu mereka hidup dalam damai, seperti domba-domba yang makan dan tidur berbaring tanpa ada yang mengganggu. Itu hidup yang damai, hidup yang sejahtera, hidup dalam shalom. Jadi bibir baru itu untuk memuliakan Tuhan, tapi sekaligus itu juga bibir itu menggambarkan kehidupan yang taat dan setia kepada Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami satu kehidupan yang damai sejahtera. Pada ayat 11 dan 13 kita boleh melihat di situ ditegaskan pada hari itu. Ini menandai suatu masa yang baru, dimulainya suatu kondisi yang baru, bahwa Allah mempersiapkan satu umat yang disebut sisa-sisa Israel untuk menjadi satu bangsa yang besar, bangsa yang dipulihkan untuk beroleh kenamaan dan kepujian di muka bumi. Itu nanti kita lihat pada bagian akhir klimaks dari perikop ini. Selanjutnya mari kita lihat pokok pikiran yang kedua, yaitu ayat 14 sampai 18. Ini menarik. Kepada umat yang disebut sisa Israel itu, mereka diajak untuk merayakan kemenangan yang diberikan Tuhan. Kemenangan yang bisa kita lihat di sini adalah mereka dikumpulkan dari berbagai tempat untuk beribadah kepadanya dan hidup dalam damai. Dan itu terjadi sesudah penghukuman. Maka bagian ini dimulai juga dengan satu proklamasi atau ajakan yang sungguh-sungguh supaya umat itu hidup bergembira, bersorak-sorai dengan segenap hati, bukan bersorak-sorai dengan dibuat-buat atau sandiwara. Karena itu kata segenap hati ini mengandung makna
yang sangat dalam. Mereka yang rendah hati dan lemah, yaitu sisa-sisa Israel, diberi semangat oleh firman Tuhan supaya mereka merayakan kemenangan Tuhan itu. Bersorak-sorai, bergembira adalah gambaran orang-orang yang memiliki pengharapan. Dan mengapa mereka harus bergembira, bersorak-sorai dengan segenap hati? Karena Tuhan telah menyingkirkan hukuman bagi mereka. Dan Tuhan telah menebas atau melenyapkan para musuh. Dan Tuhan tampil sebagai raja dan ada di antara umatnya. Karena itu mereka harus percaya. Menarik di sini bahwa Tuhan tidak hanya disebut sebagai pahlawan sebagaimana tema kita, tapi juga terkait dengan itu Tuhan Raja Israel disebut ada di antara kamu. Karena itu bergembiralah, bersukacitalah. Sebagai raja, Tuhan digambarkan sebagai yang adil. Seorang raja itu setiap perintah, ketetapan, keputusannya adalah benar. Seorang raja tidak pernah salah. Tapi sebaliknya raja-raja Israel mungkin mereka terlihat benar di hadapan rakyatnya, tetapi di hadapan Tuhan mereka tidak lagi benar. Karena itu salah satu penyebab Israel dihukum adalah juga karena para raja tidak melakukan kehendak Tuhan atau tidak menjabarkan firman Tuhan. Karena itu menyebabkan penderitaan, kesengsaraan bagi umat Tuhan. Karena para pemimpin tidak lagi menjadi teladan, maka rakyat pun menjadi liar, menjadi tidak taat kepada firman Tuhan, sehingga Tuhan murka. Karena itu umat yang sisa ini yang dikumpulkan dari berbagai tempat, dari pembuangan, dari pengungsian, dari pelarian untuk bersukacita. Pada hari itu, demikian dilanjutkan oleh Sefanya. Janganlah takut, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Ini satu ajakan untuk bekerja bagi Tuhan, yaitu melakukan apa yang benar menurut firman Tuhan. Rupanya walaupun mereka sudah dipanggil, dikumpulkan menjadi umat yang menyembah dan memuliakan Tuhan, tetapi rasa takut itu rupanya masih ada. Keraguan-raguan mereka masih mewarnai hati dan pikiran umat itu. Nah, karena itu mereka membutuhkan motivasi-motivasi dari firman Tuhan supaya
jangan takut. Nah, alasan jangan takut dipertegas lagi dalam bacaan ini, karena Tuhan ada di antaramu sebagai pahlawan atau sebagai pejuang. Bahkan dikatakan juga di sini, Tuhan sangat senang dan gembira karena telah memenangkan umatnya, yaitu membaharui mereka dalam kasih-Nya, mengangkat malapetaka sehingga umat ini tidak lagi akan dipermalukan. Saudara-saudara, kata jangan takut sangat terkait dengan janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Ketika mengerjakan sesuatu yang baik dan benar, ketika melakukan sesuatu yang adil, kita akan menghadapi banyak kendala atau hambatan. Banyak contoh orang benar disingkirkan. Orang yang memperjuangkan keadilan malah sebaliknya ditindas dan dihukum. Karena itu, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu adalah perintah Tuhan supaya tetap bekerja, supaya tetap eksis di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Jangan kecewa dan putus asa ketika menghadapi hambatan ataupun rintangan. Karena nyata bahwa Tuhan ada di antara kamu. Tuhan ada di tengah-tengah umatnya. Ia menyertai umatnya. Tuhan tidak lagi seperti bayangan, Ia ada di sorga di takhta kudus itu dan berdiam diri. Tapi Tuhan di sini Tuhan yang bertindak, Tuhan yang aktif. Karena itu Ia akan turut membela dan turut bekerja seperti pahlawan bersama orang-orang yang tidak menjadi lemah lesu. Karena itu mereka yang tidak lemah lesu, mereka yang bergiat dalam kerja, akan selalu menjadi kesenangan dan kegembiraan bagi Tuhan. Pokok pikiran yang ketiga, ayat 19 sampai ayat 20, hakikat dan tujuan tindakan Tuhan. Saudara-saudara, bagian ini dua kali ditegaskan kata-kata sesungguhnya pada waktu itu. Baik ayat 19 dimulai dengan sesungguhnya pada waktu itu. Artinya ini benar-benar, bukan omon-omon,
bahwa pada waktu itu Tuhan yang adalah Raja dan Pahlawan bertindak pertama melenyapkan para penindas, menyelamatkan yang lumpuh, mengumpulkan yang terpencar, membuat yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Ini istilah lain pemulihan nama baik. Yang kedua, kita mendapatkan di situ kata aku mau. Hal ini mau menegaskan bahwa apa yang dilakukan Tuhan semata-mata berdasarkan kehendaknya. Inisiatif Allah sendiri. Itulah hakikat tindakan Tuhan untuk tujuan membawa pulang, mengumpulkan, untuk menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, yaitu memulihkan keadaan umatnya di depan mata mereka. Mengapa di sini ada kata di depan mata mereka? Siapa yang dimaksud dengan mata mereka? Yaitu di mata mereka yang tidak percaya. Karena itu dapat diartikan penegasan ini bahwa apa yang dilakukan Allah ini benar-benar terjadi untuk memulihkan nama baik bangsa itu, tetapi juga untuk menjadikan mereka punya nama, terkenal, bahkan kepujian bagi bangsa-bangsa di bumi, di dunia ini. Inilah klimaks daripada tindakan Tuhan sebagai pahlawan, yaitu memulihkan keadaan umatnya. Selanjutnya mari kita masuk pada implikasi. Saudara-saudara, ada beberapa catatan yang perlu kita tarik dari bacaan ini. Pertama, bahwa Tuhan Allah telah bertindak sebagai Raja yang adil, dan Ia telah menjadi pahlawan yang berjuang atas kehendaknya sendiri untuk menyelamatkan umatnya dari para musuh, yaitu orang-orang yang sombong, lalim, dan penindas. Kedua, orang-orang yang diselamatkan Tuhan seharusnya memiliki bibir yang bersih, yaitu untuk memuji dan beribadah sambil membawa persembahan yang benar kepadanya. Gereja adalah orang-orang yang dipilih dan dipanggil dari segala bangsa untuk bersekutu atau berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan, tapi juga dipanggil untuk bersaksi, yaitu memberitakan firman Tuhan yang benar dan melayani
atau diakonia, yaitu mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki secara konkret. Hal-hal konkret itu biasanya menjadi keputusan dalam sidang-sidang gerejawi untuk dilaksanakan bersama oleh seluruh jemaat Tuhan. Poin yang keempat, Tuhan Yesus telah bertindak sebagai pahlawan yang rela mengorbankan nyawanya untuk membebaskan umat manusia dari kuasa dosa yang adalah sumber segala yang jahat. Poin kelima, seorang pahlawan tidak pernah meminta supaya mereka dihormati dan dikenang. Karena yang lebih penting adalah meneladani dan melanjutkan perjuangan mereka. Dan poin yang keenam, marilah sebagai orang-orang yang telah dimenangkan oleh Tuhan menjadi pewaris-pewaris keselamatan di dalam Yesus Kristus, kendati ia mengorbankan nyawanya, mati, disalibkan, dikuburkan, tetapi ia bangkit untuk memenangkan kita. Marilah kita menjadi pahlawan iman sebagai umat kepujian dan kenamaan bagi Tuhan. Bukan justru makam puji, cari-cari pujian, tetapi dengan melakukan kehendaknya, kita pasti menurut firman ini akan berada seperti disebutkan di sini, menjadi kepujian dan kenamaan, menjadi terkenal tapi juga menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan banyak orang. Saya kira inilah beberapa catatan terakhir dari kitab Sefanya, perikop bacaan kita untuk menjadi bahan implikasi. Demikian dan terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin mungkin saya minta pendapat juga Pak Pendeta terkait dengan pembacaan ini dalam Sefanya 3 ayat 9 sampai 20 terkait dengan judul janji keselamatan yang disampaikan tadi, tetapi sesudah itu. Sesudah itu berarti saya baca di ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Sefanya 3 terkait hukuman atas Yerusalem. Jadi kalau sekilas saya baca di sini dikatakan bahwa di pasal yang ketiga, celakalah si pemberontak dan si cemar. Ia tidak mendengarkan teguran siapapun, Tuhan ia tidak percaya, dan kepada Allahnya ia tidak menghadap. Jadi yang mungkin yang ingin saya lihat di sini, yang boleh saya berpendapat bahwa janji keselamatan ini diberikan kepada umat Tuhan yang mau berbalik kepada Tuhan. Jadi ketika hukuman atas Yerusalem ini diberikan, si pemberontak dan si cemar ini ketika dia pun ada di circle atau di lingkungan pergaulan yang sesamanya, artinya orang-orang juga yang pembangkang, maka disampaikan di situ para pemukanya
para nabinya, para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat dan sebagainya. Berarti orang-orang ini yang pemberontak dan yang si cemar ini berada di lingkungan yang sama-sama mendesain suatu keadaan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan semakin Tuhan memberikan teguran, semakin Tuhan memberikan penghukuman, mereka tidak malu, tapi bahkan mereka lebih menjadi-jadi. Nah, Tuhan pun sampaikan di sini bahwa oleh karena itu tunggulah aku. Demikian firman Tuhan, pada hari aku bangkit sebagai saksi, sebab keputusanku ialah mengumpulkan bangsa-bangsa dan menghimpunkan kerajaan-kerajaan untuk menumpahkan ke atas mereka geramku. Artinya Tuhan pun akan memberikan hukuman kepada orang-orang ini. Maka muncullah ayat Sefanya 3 ayat 9 sampai yang ke-20 itu, tetapi sesudah itu, artinya tetapi sesudah Tuhan melaksanakan penghukuman kepada orang-orang ini, Tuhan melihat bahwa sebenarnya ada orang-orang yang mungkin hanya terbawa arus dengan pergaulan-pergaulan yang demikian, pergaulan-pergaulan yang jauh daripada Tuhan. Makanya muncul ayat 11, pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Jadi sebenarnya janji keselamatan itu juga diberikan kepada orang-orang yang dulunya durhaka kepada Tuhan. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Pada hari itu adalah hari di mana Tuhan akan memberikan bibir yang bersih, yang terus memanggil nama Tuhan untuk beribadah kepadanya. Tuhan juga akan membawa orang-orang yang selalu memberikan persembahan kepadanya. Nah, ketika kita ada di lingkungan yang seperti itu, ketika mungkin kita pernah berbuat durhaka kepada Tuhan, tapi kita mungkin dilepaskan dari pergaulan yang jahat, dikumpulkan kepada pergaulan-pergaulan yang baik, orang pasti akan merasa kayak ada rasa malu karena kita sudah berkumpul kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Tapi Tuhan katakan tidak usah malu. Mengapa demikian? Karena aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati. Artinya di pasal 3 ayat pertama itu kita mungkin berada di pergaulan-pergaulan yang agak sesat. Nah, Tuhan kembalikan orang berada di pergaulan-pergaulan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Tidak perlu malu untuk itu. Karena apa? Karena Tuhan akan menyingkirkan orang-orang yang akan terus mengganggu kita selama kita mau dekat dengan Tuhan. Nah, ketika kita melakukan hal itu, Tuhan pun akan memberikan kekuatan kepada kita untuk tidak takut terhadap malapetaka. Artinya Tuhan juga tidak akan, bahwa kita tidak akan mendapat malapetaka, tapi Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk melewati malapetaka itu. Dan dengan adanya Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kemenangan dan akan mengangkat malapetaka itu daripada kita. Oleh karena itu, Tuhan akan memanggil kita pulang, akan merangkul kita bersama-sama dengan milik Tuhan. Dan Tuhan, seperti kata Pak Pendeta tadi, Tuhan akan memulihkan nama baik kita. Yang lalu biarlah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi melupakan yang lalu, tapi kita menatap masa depan, memulihkan. Tuhan bukan orang yang sendiri yang memulihkan, tapi Tuhan akan memulihkan nama baik kita. Bukan juga nama baik, tapi Tuhan akan memberikan kepujian kita bagi untuk seluruh bangsa. Mungkin begitu Pak Pendeta, kalau pemahaman saya mungkin ada pendapat, mohon ditanggapi. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, terima kasih kepada Bapak Diaken Fani Walando yang menurut saya telah memperkaya lagi, menggali bagian teks Alkitab dari Nabi Sefanya ini.
Jadi memang keadaan saat itu yang dilihat oleh Sefanya sangat mengerikan. Bukan hanya sangat menyedihkan dan memprihatinkan, mengerikan. Karena mereka tidak mau lagi mendengarkan nasihat, teguran, kecaman. Sotekeng tuli. Apalagi tidak mau percaya lagi kepada Tuhan. Nah, karena itu Tuhan mengambil keputusan untuk menghukum. Tapi hukuman itu bukan untuk menghancurkan bangsa itu. Walaupun Tuhan murka, membenci perbuatan-perbuatan umatnya, tetapi Tuhan bertindak seperti itu, menghukum Israel melalui bangsa-bangsa lain seperti Asyur dan Babel. Tetapi juga Asyur dan Babel tidak luput dari penghukuman, karena tindakan mereka sudah sangat melebihi, sudah memperlihatkan juga keangkuhan dan kesombongan. Karena itu Babel dan Asyur pun turut dihukum oleh Tuhan, karena juga telah melakukan tindakan menindas. Menarik yang mau diperlihatkan juga bahwa ketika umat Israel itu menindas, maka mereka juga akan menghadapi penindas dari bangsa asing. Tapi hal ini untuk memberi pelajaran supaya Israel sadar dan bertobat. Karena itu disinggung juga dalam ayat ke-11 bahwa rupanya ada juga mereka yang pernah melakukan perbuatan yang durhaka tapi selamat dari penghukuman itu. Karena itu mereka juga diajak untuk tidak perlu malu lah, bahwa pada waktu itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Artinya mereka diampuni. Termasuk Tuhan juga mempersiapkan orang-orang yang mengungsi, yang tetap memelihara imannya di pengungsian, ataupun yang tetap memelihara imannya, tetap taat kepada Tuhan di pembuangan. Mereka inilah yang disebut sisa Israel. Dari yang sisa-sisa ini, kadang-kadang orang anggap tuh sisa sondak berguna, kan? Tapi sisa ini justru menarik dan indah di mata Tuhan. Dan mereka inilah yang akan dibangun menjadi kenamaan, kebanggaan, dan kepujian bagi Tuhan. Karena itu firman ini juga boleh dikata undangan untuk bertobat bagi mereka yang telah memberontak di hadapan Tuhan. Pertobatan itu adalah
satu perjalanan panjang dari kehidupan ini. Kita harus terus selalu bertobat. Nah, karena itu marilah sebagai orang-orang percaya jangan menutup telinga terhadap teguran dari firman Tuhan. Jangan lagi menutup hati kita untuk menerima kebenaran. Kalau kita ditegur oleh kebenaran, jangan merasa malu, jangan merasa terhina atau direndahkan. Terkadang teguran itu keras dan menyakitkan. Tapi kalau orang masih rasa sakit, berarti orang masih manusia, belum setingkat dewa. Karena itu berubahlah. Firman Tuhan tidak bermaksud untuk menyakiti, tetapi untuk mengobati. Kalau orang merasa sakit, berarti orang perlu obat. Dan obat yang dapat memulihkan itu hanyalah firman Tuhan. Datanglah selalu memuji Dia dengan bibir yang bersih. Datanglah kepadanya untuk selalu beribadah, mengabdi kepadanya. Dan datanglah selalu kepadanya untuk membawa persembahan. Persembahan yang terindah itu adalah hidup kita yang bekerja menurut firman Tuhan, yang melakukan kehendaknya, ya. Itu persembahan hidup. Yang kedua, persembahan materi. Tetapi persembahan materi itu adalah hasil dari kerja kita untuk Tuhan. Karena itu persembahan adalah ucapan syukur kita. Menarik memang ditegaskan di sini, berkumpul, beribadah, dan membawa persembahan. Firman ini mencakup 3 tugas gereja: berkumpul, bersaksi, dan melayani. Itu ajakan penting dari firman ini. Terima kasih Bapak Diaken sudah menambahkan, dan saya terinspirasi untuk juga melanjutkan itu, supaya ini menjadi satu kekuatan pengharapan kita yang tetap setia berkumpul, beribadah, memuji nama Tuhan. Tuhan tetap menyertai kita, dan kita akan selalu dipeliharanya untuk hidup seperti domba-domba yang lemah, tetapi merasakan kedamaian saat makan, tidur, tidak ada yang mengganggu. Setiap kita pasti menginginkan itu, toh? Saat makan dan tidur tidak ada yang mengganggu, sehingga tidur pada waktunya, makan pada waktunya, kan? Sehingga orang sehat. Begitu kan dokter? Kalau bisa makan pada waktunya, tidur pada waktunya, itu akan memberi kesehatan bagi kita. Hidup sehat, umur panjang, menikmati banyak berkat dari Tuhan. Tetapi bagaimana orang muta tidur nyenyak? Rasa-rasa tuh pesawat so di sebelah kamar dah lewat. Tuh.
Biasanya pesawat itu ada di bandara atau di lapangan terbang. Mar sekarang dapat satu pesawat selewat di sebelah rumah. Ini motor-motor knalpot racing itu toh. Bagi mereka yang mengendarai itu, mereka tidak merasa terganggu, tapi mereka tidak merasakan, tidak punya sense of belonging, bahwa ada orang-orang yang terganggu dengan hal itu kan. Kadang-kadang terus terang ya naik sedikit itu tensi kalau mau. Sementara ada cerita kun orang lewat, aduh, kata-kata kotor ledermu, tapi tetaplah kita mengucapkan kata-kata yang baik, bibir yang bersih. Nah ini ketika kita merasa terganggu, apakah kita punya bibir yang bersih, tidak berbohong, tidak berjiwa penipu, tidak punya lidah penipu, tapi jujur apa adanya, polos. Itu yang Tuhan mau. Dan itu akan sangat menenteramkan kehidupan kita. Saya kira cukup, mungkin ada yang mau bertanya atau menanggapi lagi atau memperluas, dipersilakan. Ulang. Shalom. Damai di hati. Terpujilah nama Tuhan. Ini terlile ini banyak remaja pemuda kan. Menanggapi atau bagaimana, tapi bacaan ini memang bagus juga untuk pemuda remaja, karena teguran ada, dia ada penghukuman, ada pertobatan, kemudian ada semacam diubahkan, dia menjadi bibir yang bersih, hati yang bersih, lemah lembut. Apa kita lihat sama itu tadi, toh? Tapi di era sekarang dengan dia bilang artificial intelligence, banyak yang muda-muda termasuk tapi mahasiswa, orang lebih banyak batanya di AI daripada Pak Mamak dan Papa atau penatua diaken atau pendeta. Yang terjadi adalah ternyata ada penelitian bilang begini, setinggi-tingginya teknologi informasi termasuk AI itu toh, tidak dapat menggantikan hati. Ini mulai dapat ganti kutik itu hati. Oleh sebab itu dia bilang, kalau orang melakukan sesuatu itu mesti timbul dari hati. Kalau timbul dari hati bersih, bibir bersih, tindakan lagi bersih, nah itu. Maka yang terjadi adalah sukacita. Tapi kalau dia sudah tidak didasarkan pada hati dan susah jategor, yang terjadi adalah dia akan datang pada frustrasi, patah hati, kecewa begitu. Dia datang pada satu kekecewaan. Oh, yang kita harapkan yang tidak terjadi. Yang berbahaya adalah bunuh diri. Jadi mesti ada program Pak remaja pemuda ini tentang imun rohani, imun rohani, sehingga apapun tantangan, nyanda kita tetap percaya pada Tuhan Yesus yang tadi sudah disebut dapat mengubah
mengubahkan orang untuk menjadi pemuda remaja yang benar-benar penuh dengan sukacita gitu. Memang mungkin ada program khusus bagi pemuda remaja untuk program imunisasi rohani supaya nyandak datang untuk bunuh diri. Kita kok tak kaget tuh hari lah bilang, ada bunuh diri kata, hah? Aduh, itu tuh. Ini cuma apa namanya menambah wawasan, termasuk mungkin orang program di kolom dengan di gereja. Makasih. Ya, terima kasih atas tambahan dari Profesor Ari Kawulur, Bapak Penatua. Sederhana tapi mendalam, sangat menyentuh aspek nyata dari kehidupan, terutama anak-anak muda kita dewasa ini, yang lebih banyak waktunya mungkin dengan media sosial, termasuk di dalamnya teknologi artificial intelligence. Kemajuan internet memang memberi dampak positif. Hanya orang-orang bijak yang dapat mengambil kebaikan-kebaikan dari dunia informasi dan komunikasi zaman ini. Orang bijak yang saya maksud adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Tapi orang-orang yang tidak takut lagi akan Tuhan, mereka akan hanyut terbawa arus dunia informasi dan komunikasi ini. Termasuk di dalamnya teknologi AI, kecerdasan buatan, artificial intelligence. Bahkan diramalkan artificial intelligence ini akan mencapai IQ 1600. Kalau manusia maksimal cuma sampai 150, mendekati 200. Lama-kelamaan artificial intelligence ini akan melebihi kepandaian manusia sampai 1600. Karena itu bisa jadi manusia akan bergantung kepadanya, mencari nasihat, mencari petunjuk, mencari psikiater tinggal buka AI, mencari pengetahuan pun kurang tanya Pak AI, dia bilang kemarin. Kalau dulu orang masih sebatas dengar Omak Google kan, atau Tante Google, ini benar-benar sempurna. Sementara Alkitab merupakan catatan-catatan tulisan yang sudah sangat tua. Bisa jadi dianggap sudah ketinggalan zaman. Karena itu ada ancaman bahwa AI ini bisa menggantikan ilmu-ilmu tertentu. Ilmu psikologi tidak lagi begitu dibutuhkan, termasuk ilmu teologi, ilmu-ilmu sosial. Yang masih sangat terbatas adalah ilmu eksakta pertanian misalnya,
ataupun itu belum bisa dilakukan oleh AI. Kalau teknisnya mungkin, tetapi tidak mungkin AI ini akan menanam atau melakukan aktivitas pertanian secara konkret. Tetapi walaupun juga dia sempurna, benar kata Prof tadi, ia tidak akan sama dengan isi hati, terutama isi hati nurani manusia. Karena itu walaupun kita mencari mungkin nasihat petunjuk dari AI, tapi dia tidak akan menyelesaikan masalah kita. Karena itu dengarkanlah firman Tuhan. Tuhan mengajak supaya marilah kepadaku, hai kamu yang menanggung beban berat, aku yang akan memberikan kesentosaan. Hanya Yesus yang berkata begitu. Tidak ada nabi ataupun orang-orang pintar di dunia ini bisa menjamin untuk mau memikul torang pe beban, torang pe kesusahan. Karena itu firman Tuhan masih akan tetap aktual dan dibutuhkan. Karena itu dibutuhkan bagi kita juga untuk mendalami dan memahami firman Tuhan, terus menerus membaca, bahkan membaca berulang-ulang. Satu ayat yang kita baca hari ini akan berbeda jika kita membaca ayat yang sama itu pada besok hari, ketika situasi kita sudah berada di suasana yang lain. Coba kita buktikan. Saya kira inilah yang bisa saya sampaikan. Memang kita harus berhati-hati menggunakan AI ini. Sebatas ia membawa kebaikan bagi kita, biarlah itu untuk meningkatkan kualitas hidup kita, terutama kualitas beriman. Tapi jangan sampai dia mengikis dan membuat kita menjadi orang yang tidak beriman. Karena itu menurut Prof tadi perlu kita ada program-program di pemuda, program imunisasi rohani, imunisasi iman, supaya diperbanyak tuh kegiatan-kegiatan penelaahan Alkitab di pemuda. Dan gunakanlah bibir ini benar-benar memuji, memuliakan nama Tuhan, menaruh hormat kepada orang tua, sebab firman Tuhan bilang, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu, supaya panjang umur, diberkati. Hormati orang tua, gunakan bibir yang menyenangkan mama dan papa. Jangan karena so terpengaruh dengan game selalu orang tua panggil tunggu. Banyak kali kita temukan itu kan, tidak segera responsif lagi, karena yang lebih penting ini gadget. Kasus bunuh diri yang disinggung oleh Prof tadi memang satu hal yang patut kita waspadai. Karena permasalahan yang makin kompleks, yang makin rumit, membuat kita tidak bisa lagi menemukan jalan keluar. Karena itu
Mendekatlah selalu kepada Tuhan. Jangan meragukan firman Tuhan. Kita harus sadar bahwa dunia ini memang selalu menawarkan kemudahan yang cepat. Tapi pada kenyataannya, untuk mencapai sesuatu keberhasilan itu butuh proses, tidak instan. Tanamkan itu, dan proses tidak akan mengkhianati hasil. Kalau kita melalui proses yang betul-betul benar, bahkan mungkin proses kita mengalami banyak kesulitan dan hambatan, maka hasil yang akan kita peroleh pasti berkualitas dan mendatangkan kebaikan bagi kita. Tapi kalau proses itu terlalu instan, terlalu cepat, itu bisa jadi akan membawa kita pada kesengsaraan. Dan banyak yang berujung harus menginap di hotel Prodeo. Ini jangan sampai. Dan itu tentu sangat memalukan. Nah, karena itu menarik saya lihat di satu story di reel itu tentang bagaimana orang-orang Jepang mendidik anak-anak mereka mencapai kemandirian. Diajarkan, dilatih. Bahkan sampai dilatih buat cuci piring tuh anak-anak. Masih umur 3, masih balita, sudah mengenal hal itu. Ya. Nah, jangan sampai orang tua sekarang justru karena terlalu sayang anak, aduh tani mau kuat tapi anak kong dia pe kulit tangan semua kena sabong cuci, kena asam dan semua minyak-minyak semua rusak. Itu cuma sekedar hal kecil yang biasanya kita abaikan. Saya kira cukup apa yang bisa saya tambahkan juga terkait dengan hal itu. Teguhkan mentalnya, jangan lemah iman, jangan sampai bilang babodok diri. Jangan jadikan tuh jembatan apa tuh interchange jadi kenamaan, jadi terkenal karena kebodohan. Tapi Tuhan mau supaya orang punya nama. Dan gereja di tengah-tengah dunia ini sekarang sebetulnya sedang berada di barisan terdepan di dalam menjaga kehidupan, melindungi orang-orang yang lemah, membela mereka yang tertindas. Karena itu kalau ada persoalan pergumulan, datang Pak Penatua, datang Pak Diaken, datang Pak Pendeta, minta tolong. Jangan malu untuk meminta bantuan demi kebaikan kita. Cari orang-orang yang bisa kita anggap memberi solusi terhadap masalah yang kita hadapi. Jangan cari salah tempat. Banyak yang melarikan diri kepada minuman keras, pada obat-obatan, narkoba dan lain sebagainya. Itu hanya akan menambah penderitaan. Terima kasih.
Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saat ini kita akan berdoa. Mari kita dalam doa kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah dan penyertaan-Mu ya Bapa, karena di malam hari ini Tuhan boleh menyertai program Kusapa Gemi Betania Teling Tingkulu sehingga boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan buat materi atau pembahasan yang sudah kami dengarkan dan sudah kami diskusikan di malam hari ini. Kiranya dapat kami pahami dan kiranya Tuhan mampukan bagi kami ya Tuhan untuk bisa diaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan buat hamba-Mu di malam hari ini, Bapak Pendeta Andrio Awi STH yang sudah membawakan materi, kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak Pendeta dalam kehidupan sehari-harinya, baik dalam tugas tanggung jawab pelayanan serta diberkati bersama-sama dengan keluarga Pendeta Awi Tombokan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati persembahan ini agar bisa digunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa, sebentar kami akan balik ke rumah kami masing-masing. Kami memohon Tuhan menyertai langkah kaki kami agar kami boleh tiba di tempat tujuan kami dengan selamat. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa dan ungkapan syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah rangkaian program Kusapa, kunjungan, sharing, dan penggembalaan pada malam hari ini telah selesai dan boleh berjalan dengan segala baik. Biarlah materi yang sudah kita dengarkan dan diskusikan bersama dapat kita pahami, dan untuk itu diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Andrio Awi STH yang sudah membagi berkat di malam hari ini, sudah membawa materi. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa selalu memberkati Bapak Pendeta bersama dengan kaum keluarga dan memberkati di dalam segala tugas dan pelayanan. Untuk itu diucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Dan terima kasih juga kepada kita semua yang hadir dan boleh mengambil bagian di saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom. Damai di hati. Demikian.